Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10, berjudul Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Karena negara Indonesia menganut asas desentralisasi, penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka terwujudlah otonomi daerah. Sebagian wewenang, berarti pemerintah pusat tidak lepas tangan. Berikut 3 fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi yang pertama, fungsi layanan, yaitu pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama, yaitu setiap warga negara mendapatkan hak yang sama, berupa hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan lain-lain. Fungsi yang kedua, fungsi pengaturan, yaitu pemerintah membuat pengaturan tidak hanya untuk rakyat aja, tetapi pengaturan itu juga dipakai oleh pemerintah itu sendiri. Tujuannya agar kebijakan lebih dinamis dalam mengatur kehidupan masyarakat dan meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi, yaitu pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk berlangsungnya ekonomi modern, seperti adanya hak milik, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Yang ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsinya untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetisi agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, berupa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi, berupa pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Fungsi terakhir, fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan di sini adalah pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tahu, menyadari, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dari apa yang dihadapi oleh masyarakat. Urusan atau wewenang utama pemerintah pusat yang tetap dipertahankan dan tidak diserahkan kepada otonomi daerah ialah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, agama, serta norma. Selain kewenangan utama yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdapat juga kewenangan lain yang dimiliki oleh pemerintah pusat, di antaranya perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdaya gunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperhatikan pemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Tujuan khususnya mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal,
Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Terima kasih.